Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini tentang lurusnya niat. Karena kata Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Apapun ibadah, apapun pekerjaan, apapun amal yang kita lakukan, semuanya tergantung niatnya. Maknanya di sini tergantung niatnya itu yang bagaimana. Selama ini kita menjalankan rutinitas ibadah, rutinitas sholat, rutinitas amal. Selama ini yang kita kerjakan hanya niat-niatan saja, niat hayalan saja, niat bayangan saja. Seolah-olah berniat, tapi hakikatnya tak ada niat sedikit pun di hati kita. Apa buktinya bahwa kita selama ini seolah-olah saja berniat, tapi sejatinya tak berniat sedikit pun. Walaupun sebiji zarrah pun niat kita selama ini bukan niat yang sesungguh-sungguhnya. Yakni niatan kita selama ini niatan yang kadzib, niatan yang dusta, niatan yang bohong. Mari kita buktikan dengan logika yang kita bisa mencernanya dengan akal fikir kita. Kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang selama ini kita lakukan di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Selama ini kita melakukan sholat 5 waktu. Contoh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman atau lillahi ta'ala. Coba kita simak lillahi ta'alanya. Coba kita rasakan, kita hayati, kita cerna pakai akal sehat kita. Benarkah apa yang kita lakukan selama ini lillahi ta'ala? Atau malah terjerembab, atau malah tergelincir, atau malah tersesat kepada linapsi? Berarti niat kita selama ini yang ada kata-kata lillahi ta'alanya hanyalah kepalsuan belaka. Yang mana praktek hati kita, niatan itu jatuh dan jatuh kepada linapsi, kepada diriku yang bisa sholat, kepada diriku yang bisa ibadah, kepada diriku yang bisa bersolawatan, kepada diriku yang bisa beramal, kepada diriku yang bisa sodakoh, kepada diriku yang menjadi dermawan,
kepada diriku yang merasa berilmu, kepada diriku yang merasa bangga dan mulia atas segala apapun yang kita kerjakan. Selama ini niatan-niatan kita tersesat ke dalam hawa nafsu kita sendiri. Tidak akan pernah mungkin niatan kita bisa lillahi ta'ala, karena kita selama ini memeluk agama dan bertuhannya bohong-bohongan, dusta saja. Kita katanya memeluk Islam, tetapi di dalam hati kita bukan memeluk Islam. Maknanya bukan memeluk Islam itu apa maknanya? Maknanya hati kita belum selamat kepada lillah. Hati kita belum pasrah kepada lillah. Hati kita belum kita haturkan kepada lillah. Apa buktinya? Lillahnya, Allahnya masih gaib, Allahnya masih tak ada, Allahnya masih belum nyata. Bagaimana mungkin bisa lillah sedangkan lillahnya tak ada? Bagaimana mungkin bisa lillah sementara lillahnya gaib? Pasti jatuh kepada yang wujud, pasti jatuh tergelincir kepada yang nyata. Siapa yang nyata? Siapa yang wujud? Yakni diri kita sendirilah sebagai Tuhannya amal-amal kita selama ini. Diri kitalah sebagai Tuhannya solat-solat kita selama ini. Diri kitalah sebagai Tuhannya solawatan-solawatan yang kita baca selama ini. Diri kitalah yang menjadi Tuhannya bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca selama ini. Dan diri kitalah sebagai Tuhan seluruh amal kebaikan, kebajikan kita selama ini. Sejak detik-detik akil balai hingga setua ini, Tuhannya ya diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Karena itulah niatan yang kita lantunkan, niatan yang kita baca, niatan yang kita selalu dengung-dengungkan di dalam sholat 5 waktu terkhususnya selama ini hanya niatan-niatan yang kadzib, niatan-niatan yang dusta, niatan-niatan yang bohong. Inilah yang dimaksud semua lelaku, semua amal tergantung kepada niatnya. Niatnya linafsi atau lillahi ta'ala. Bila niatnya terjatuh kepada linafsi, ya maka hancurlah amalnya, maka fanahlah amalnya, maka hilanglah amalnya, maka terbakarlah amalnya bila jatuh kepada yang selain Allah. Jadi bagaimana caranya meluruskan niat agar niatan itu sesuai dengan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niatnya. Bila niatnya linafsi, ya neraka. Tapi bila niatnya lillahi ta'ala, ya itulah surga. Bila niatnya jatuh ke dalam linafsi, ya dosa. Tapi ketika niatnya sudah lillahi ta'ala, ya itulah pahala. Jadi kita sudah bisa menilai amal kita sendiri, amalku ini dosa atau pahala, amalku ini linafsi atau lillahi ta'ala. Kita sendiri pun bisa menilai diri kita sendiri. Jadi mudah cara menilainya bila yang wujud masih diri manusia kita, yaitulah niatan yang jatuh dan jatuh ke lembah dosa. Niatan apapun pekerjaan yang kita niatkan, bila manusianya lebih wujud keberadaannya di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya,
Akhirnya ya itulah yang dimaksud lembah dosa, lembah neraka, lembah azab. Ya, semuanya sia-sia saja. Bagaimana tidak sia-sia? Wong ibadahnya bukan diperuntukkan kepada lillah, tapi diperuntukkan kepada hawa nafsunya, demi untuk memuaskan hawa nafsunya, ngumpulkan pahala yang semu, pahala yang fata morgana, padahal tidak menyadari kita selama ini hanyalah mengumpulkan dosa-dosa saja. Karena kita tidak memahami makna di dalam beragama, makna di dalam bertuhan yang sesungguh-sungguhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimanakah cara untuk meluruskan niatan-niatan yang kita agendakan di dalam setiap sholat dan setiap ibadah-ibadah yang lainnya, supaya niatan itu lurus kepada lillah secara logikanya? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan yang tak wujud? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang tak ada, gaib? Mustahil ada persembahan, mustahil ada pengabdian. Secara logikanya kan begitu. Mana mungkin kita bisa makan nasi bila kita tidak menghadap nasi? Bagaimana mungkin kita bisa minum kalau kita tidak menghadap minum? Bagaimana mungkin kita bisa merokok bila tak menghadap rokoknya? Jadi maknanya menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mewujudkan seluruh manusia, ya harus wujud dulu baru bisa mengabdi. Tuhannya nyata dulu baru bisa menyembah. Bila Tuhannya saja gaib, bila Tuhannya saja tak nyata, berarti yang wujudlah yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Berarti hawa nafsu kita selama ini menjadi berhala-berhala yang kita sembah sendiri di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kalimat awwaluddin ma'rifatullah, yakni agama itu dilandasi mengenal Allah. Makrifat itu tahu. Jangan mengagung-agungkan kata makrifat. Makrifat itu artinya hanya tahu, mengenal. Sama halnya dengan kita tahu atau mengenal kopi, mengenal rokok, mengenal makanan, mengenal kendaraan apapun yang kita kenali namanya. Sama dengan itu. Jadi jangan fanatik atau silau hanya dengan kata-kata makrifat. Makrifat itu tahu, cuma bahasa Arab, Arabnya arafah, tahu. Jadi jangan membangga-banggakan atau mengagung-agungkan kata makrifat. Kenapa? Karena artinya cuma tahu, mengenal apa yang kita tahu. Jadi awaluddin ma'rifatullah, awalnya sebuah agama, apapun agama itu, wajib kenal, wajib tahu siapa Tuhan itu. Bila tidak mengenal siapa Tuhan itu, Tuhannya seluruh manusia. Bila tidak mengenal siapa Tuhan yang menjadikan, yang mewujudkan, yang menciptakan manusia, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi dan menyembah, bahkan kembali kepada Tuhan di dalam setiap ibadah-ibadah kita?
Tujuan kita ibadah, tujuan kita sholat, tujuan kita zikiran, tujuan kita beramal, semua itu tujuannya hanya untuk kembali kepada Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia. Jadi bila Allahnya saja gaib, mau kembali kemana kita? Apa kita terus gentayangan di dalam hawa nafsu kita sendiri? Yakni yang selalu gentayangan dikejar, gentayangan dipersulit, gentayangan selalu ditakut-takuti dengan babakan-babakan urusan-urusan dunia saja selama ini. Marilah kita luruskan iman kita, luruskan niatan-niatan kita agar satu tembakan agar kena. Jadi harus punya peluru yang jitu, punya iman yang jitu, punya takwa yang jitu. Apa maknanya jitu? Yang benar-benar iman, yang benar-benar takwa di sisi Allah menurut Al-Quran. Bukan iman dan takwa hanya percaya-percaya saja. Aku percaya, aku yakin Allah ada, tapi tak pernah membuktikan adanya Allah, tak pernah membuktikan kewujudan Allah. Sama dengan bohong. Imannya hanya iman palsu saja. Persaksiannya hanya persaksian palsu saja. Mana mungkin kita bisa meluruskan iman kepada yang tak ada. Jadi untuk meluruskan niatan-niatan itu supaya tertuju kepada yang kita niati, yakni lillahi ta'ala, ya kita wajib kenal dulu siapa Allah itu. Nah, jadi siapakah Allah itu? Di dalam ayat kursi sudah disebutkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, yang selalu mengurusi seluruh ciptaannya. Berarti siapakah yang kita tuju di dalam niatan-niatan ibadah itu? Yang kita tuju di dalam niatan-niatan ibadah itu supaya kita bisa mati syahid. Mati maknanya bagaimana mati? Yakni memasrahkan kembali bahwa hidup inilah Allah, uripe Allah. Nah, jika sudah tahu siapa yang membaca niat, tiada lain kecuali uripe Allah, pasti akan tertuju langsung otomatis kepada zatullah, kepada sifatullah, kepada asma'ullah, kepada af'alullah. Jadi maknanya harus apa? Harus rela mati, rela ngalah kepada Tuhannya. Bila ingin bisa pulang selalu husnul khotimah kepada Sang Pencipta di dalam amal-amalnya. Sholatnya husnul khotimah, ibadah-ibadahnya husnul khotimah, amal-amalnya husnul khotimah, baca Al-Qur'annya husnul khotimah, tahajudnya husnul khotimah, duhanya husnul khotimah. Kenapa kok disebut husnul khotimah? Karena sudah bukan kuasa laku manusianya lagi. Karena bagaimana mungkin manusia yang tak punya hidup bisa melakukan itu semua? Itulah yang dimaksud niatan yang tulus. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah.
Dengan cara inilah agar niatan-niatan itu tertuju hanya kepada lillah, maka kita jangan ngaku-ngaku jadi lillah di dalam hati kita. Jangan ngaku-ngaku jadi Allah, jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan penguasa amalnya sendiri. Jangan mengaku-ngaku jadi Tuhan penguasa sholat-sholatnya. Jangan ngaku-ngaku jadi Tuhan penguasa ibadah-ibadahnya. Jangan mengaku-ngaku jadi Tuhan tahajudnya, Tuhan duhanya, Tuhan sholawatannya, Tuhan baca Al-Qur'annya, Tuhan kebaikannya. Maknanya jangan ngaku-ngaku lagi bahwa diri kita ini ada. Jangan ngaku-ngaku bahwa diri kita ini wujud. Jangan ngaku-ngaku bahwa diri kita ini hidup. Bila itu telah terrealisasi di dalam hati kita, maka itulah hakikat niatan yang lurus, niatan yang lillah, karena sudah terjadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas sudah, solat dan ibadahku, bahkan hidup dan matiku pun bukan milikku. Inilah yang dimaksud niatan yang lurus itu, niatan yang lillah. Hanya Allah yang bisa lillah, bukan manusianya yang bisa lillah. Manusianya hanya bisa linnas saja. Jadi sesungguhnya apa yang ada di dalam rahasia niat ini? Kenapa kita disuruh niat? Apa tujuan niat? Supaya kita berani, supaya tak ada lagi diri kita di hati kita. Itulah tujuan niat, supaya yang ada hanya la ilaha illallah saja. Terbukti di dalam semua niatan pasti di belakangnya ada lillah, ada lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala apa tujuannya? Supaya manusianya tidak wujud lagi di hatinya. Bila manusianya masih wujud, bagaimana mungkin bisa lillah? Wong manusianya yang masih menjadi lillah di dalam hatinya, menjadi Tuhan di dalam hatinya, menjadi penguasa di dalam hatinya. Inilah tujuan niatan-niatan itu, supaya kita bisa pulang ke hadratillah, supaya kita bisa pulang ke rahmat Allah, supaya kita bisa mati husnul khotimah. Jadi dengan niat itu supaya kita bisa mati husnul khotimah, kembali dengan selamat. Ya wajib masuk Islam dulu. Apa maknanya masuk Islam? Yakni ketika manusianya sudah terbaiat mati di dalam menyaksikan hanya Tuhannya yang hidup, hanya lillahi ta'ala yang ada, yaitulah Islam. Inna dina indallahil Islam. Agamanya Allah. Bila yang wujud hanya Allah. Namun bila yang wujud masih manusianya, ya agamanya iblis dan setan yang tak mau tunduk sujud kepada keadamannya, ketiadaannya, ngaku-ngaku wujud terus, ngaku-ngaku ada terus, sampai-sampai Tuhannya, sampai-sampai Allahnya ndak ada, sampai-sampai Allahnya gaib, sampai-sampai Allahnya ndak nyata. Yang ada, yang wujud, yang nyata hanyalah manusianya. Berarti manusianya lah yang selama ini menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa memahami apa sih tujuan niatan-niatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bila demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.